Seekor gajah jantan berusia 45 tahun mati setelah menjalani perawatan intensif oleh tim medis gabungan Balai Taman Nasional Teso Nilo dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau di area Camp Elephant Flying Squad Taman Nasional Teso Nilo, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Seekor ular jenis king cobra bersarang di halaman rumah seorang warga di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Melihat ular sepanjang 2,5 meter tersebut, pemilik rumah pun panik dan meminta pertolongan. Bukan ke kantor damkar atau pawang ular, warga tersebut malah mengadukan peristiwa tersebut ke nomor telepon darurat milik Polri. Meski sempat heran mendapat laporan tak biasa, namun petugas Polri dari Polres Lampung Timur dengan profesional bersedia untuk menindaklanjutinya. Dengan bermodal tongkat pengait, polisi pun berusaha mengevakuasi ular secara berhati-hati. Setelah berupaya selama 15 menit, ular pun akhirnya dapat ditangkap. Nah, benar dugaan saya bahwa ular tersebut ternyata memang bukan ular yang tidak berbisa, artinya itu ular king cobra. Akhirnya saya coba lihat ularnya dengan ukuran sebesar itu. Akhirnya saya pakai hook, pakai alat safety, alat tongkat. Akhirnya saya berhasil evakuasi ular itu. Aman, ini namanya... Usai dievakuasi, ular berbisa pun langsung dibawa ke lokasi yang jauh dari permukiman warga untuk dilepas liarkan. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Oke, kira-kira sudah aman? Baru kita... Seekor gajah jantan berusia 45 tahun mati setelah menjalani perawatan intensif oleh tim medis gabungan Balai Taman Nasional Teso Nilo dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau di area Camp Elephant Flying Squad Taman Nasional Teso Nilo, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Penyebab kematian gajah akibat komplikasi kesehatan yang dipicu oleh penurunan nafsu makan pasca fase March 9 period puncak hormonal atau agresivitas tinggi pada gajah jantan. Untuk memastikan penyebab kematian gajah jinak tersebut, tim medis melakukan tindakan bedah bangkai dengan mengambil organ-organ vital gajah Indro untuk dikirim ke laboratorium rakreditasi guna dilakukan uji patologi. Hasil dari uji laboratorium tersebut akan dijadikan dasar ilmiah utama untuk memastikan penyebab klinis pasti kematian gajah Indro. Selanjutnya, gajah jinak tersebut dikubur di lokasi matinya gajah tersebut. 1 jam 2 terus dilakukan pemantauan, tetapi memang kondisi terus menurun sehingga gajah Indro berbaring ya, kemudian dilakukan upaya juga untuk bisa memberikan napas buatan ya dengan menekan dan sebagainya, tapi juga tidak berhasil dan gajah Indro dinyatakan meninggal. Dengan matinya gajah Sumatera jantan dewasa tersebut, gajah jinak yang tersisa di Camp Flying Squad Taman Nasional Teso Nilo sebanyak 5 ekor, yakni Teso, Domang, Ria, Lisa, yang baru saja lahir 2 minggu lalu, yakni Nona Seroja. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Evakuasi sapi limosin yang terjun ke dalam kolam pembuangan air berkedalaman lebih dari 3 meter di Jember, Jawa Timur berlangsung dramatis. Petugas damkar Jember bersama dengan warga berjibaku dengan menggunakan selang air sebagai alat penarik serta papan kayu untuk membantu sapi naik ke permukaan. Proses penyelamatan berlangsung selama kurang dari 1 jam dengan menarik sapi yang masih aktif agar tidak kembali terperosok ke dalam kolam. Alhamdulillah kondisi sapinya sehat karena waktu ditarik itu ke atas, di atas sapinya itu langsung lari. Langsung lari. Pasti bisa lari sudah. Berkat kerjasama petugas dan warga, sapi akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup dan beruntung hewan tersebut tidak mengalami luka-luka meski sempat terperangkap di dasar kolam. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Selamat pagi pemirsa, bersama saya Raisa Nadia. Inilah Buletin News Pagi selengkapnya. Sebuah truk di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menabrak motor saat menerobos lampu merah hingga membuat pemotor dan penumpangnya terpental dan mengalami luka serius. Ironisnya, usai menabrak, sopir truk sempat melarikan diri. Sebuah truk menabrak pemotor serta orang yang diboncengnya hingga terpental saat menerobos lampu merah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diketahui truk melaju dengan kecepatan tinggi, saat itu kondisi lampu sedang merah. Sopir truk yang tidak peduli dengan rambu lalu lintas langsung tancap gas dan menabrak pemotor hingga kedua korban terpental dan mengalami luka serius. Sopir truk yang sempat kabur saat ini telah diamankan oleh petugas unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Seorang remaja putri tergilas kendaraan dump truck hingga mengalami luka parah pada kaki sebelah kiri. Akibatnya korban langsung dilarikan ke RSUD Provinsi Banten untuk menjalani perawatan medis. Kemacetan parah terjadi akibat kecelakaan di Jembatan Layang Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten, usai sebuah dump truck menabrak seorang pengendara sepeda motor. Peristiwa naas itu menimpa seorang remaja putri bernama Rara berusia 17 tahun. Korban alami luka parah di bagian kaki sebelah kiri dan langsung dievakuasi ke RSUD Banten. Selain itu, motor korban mengalami kerusakan cukup parah. Peristiwa tersebut bermula saat korban yang hendak pulang ke rumah mengendarai motornya berusaha menyalip dump truk yang ada di depannya. Namun dari arah berlawanan melintas sebuah truk sehingga korban diduga bersenggolan dan terjatuh hingga terseret beberapa meter sebelum kaki kirinya tergilas dump truk. Informasi tergilas truk yang kita dapatkan dari informasi dan saksi-saksi yang ada di TKP, yang kebetulan juga di sini ada bagian lalu lintas Pak Agung, membenarkan bahwa terjadi ini tersebut. Korban sekarang dirawat di mana, Bang? Korban sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten, Cipocok Jaya, Kota Serang. Sudah diamankan atau gimana? Alhamdulillah, supir sendiri sudah diamankan. Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Serang Kota, sementara sopir dump truk sendiri bersikap kooperatif dengan langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku pelemparan bom molotov salah sasaran yang mengenai seorang ibu yang sedang membonceng anaknya di Koja, Jakarta Utara. Selama pelarian, kedua pelaku ini kerap berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Aksi pelarian pelaku pelemparan bom molotov salah sasaran yang mengenai seorang ibu dan anak di Koja, Jakarta Utara berakhir setelah Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menggerebek sebuah rumah. Pada penggerebekan rumah di kawasan Cipinang, Jakarta Timur ini, seorang pelaku berinisial H tak berkutik setelah polisi mendobrak pintu kontrakannya dan menangkap pelaku yang sempat buron selama 4 hari. Sementara itu pelaku lainnya MT yang ditangkap di kawasan Cilincing, Jakarta Utara langsung dibawa ke Polres Jakarta Utara. Menurut Wakasat Treskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Bima Sakti, motif pelemparan dipicu rasa cemburu MT ke mantan istrinya R yang telah memiliki kekasih baru. Pelaku MT kemudian mengajak H dan D untuk melakukan penyerangan dan cara melemparkan bom molotov ke tempat tongkrongan pacar mantan istrinya. Untuk berjaga-jaga, pelaku MT dan H membawa senjata tajam. Namun ironisnya aksi pelemparan bom molotov ini salah sasaran. Tersangka H ini memiliki permasalahan dengan korban berinisial AB yang dimana awalnya mereka mau menyelesaikan permasalahan baik-baik terhadap hak asuh anak, namun musyawarah atau mediasi tersebut tidak berjalan dengan lancar sehingga terjadi beberapa peristiwa seperti penganiayaan, cekcok dan lain sebagainya. Kini kedua pelaku yang telah ditetapkan tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara.
Polisi masih mengejar satu tersangka lain berinisial D yang dianggap ikut melakukan tindak pidana pelemparan bom molotov ini. Polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa serpihan bom molotov, senjata tajam, rekaman CCTV, dan barang bukti lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang maling motor diamankan Polsek Pesanggerahan setelah sempat diamuk warga saat kepergok beraksi. Di hadapan polisi, pelaku berdalih melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk membiayai sekolah anaknya. Aksi pelaku curanmor berakhir di tangan warga setelah terpergok mencuri motor di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku yang sempat menjadi sasaran amukan massa akhirnya dapat diselamatkan polisi. Saat diperiksa, polisi menemukan obeng tespen yang diduga digunakan untuk membobol kunci kotak motor. Pelaku mengaku telah mencuri 2 unit motor dalam 1 bulan dan berencana menjualnya secara COD dengan harga Rp3 juta per unit. Kepada penyidik, pelaku mengaku melakukan aksi pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk membiayai sekolah anaknya. Pelaku penjamretan ponsel seorang bocah di Kalideres, Jakarta Barat yang aksinya viral di media sosial dibekuk polisi. Pelaku telah belasan kali beraksi dan hasil jambret digunakan membeli narkoba. Aksi seorang pria mengendarai sepeda motor menjambret seorang bocah yang tengah bermain ponsel di depan pintu rumahnya di kawasan Jalan Warung Pojok, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat terekam CCTV. Sebelum beraksi, pelaku sempat berkeliling kampung mengamati situasi TKP dan sasaran korbannya. Dengan cepat pelaku langsung merampas ponsel korbannya, seorang bocah. Usai viral, polisi berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di sebuah kos di kawasan Perpedan Kamal, Kalideres. Pelaku mengaku sudah belasan kali beraksi di wilayah Jawa Barat dan Utara, nekat melakukan aksinya demi membeli narkoba jenis sabu. Anak-anak yang sedang bermain handphone dan dia memarkirkan kendaraan motornya di depan anak-anak tersebut. Kemudian dilakukanlah perampasan untuk handphone yang ada pada anak itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Mitful Gani, iNews melaporkan. 3 pelaku begal sadis di Desa Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur ditangkap polisi. Karena berontak, 1 pelaku terpaksa dihadiahi timah panas, sementara 2 pelaku lainnya ternyata pasangan suami istri. Senin dini hari, aparat kepolisian dari Polres Pasuruan Kota melakukan pengintaian di Desa Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 3 warga di kampung ini diduga menjadi pelaku begal sadis. Rumah pertama akhirnya berhasil ditemukan. Setelah mengucap salam tanpa basa-basi, polisi langsung menangkap pelaku yang tengah tertidur lelap. Karena melawan, penangkapan jadi berlangsung dramatis. Tanpa kesulitan, polisi berhasil membuat pelaku tidak berdaya dan langsung memborgolnya. Saat digiring keluar rumah, pelaku masih berusaha melawan, bahkan berniat melarikan diri. Karena terus memberontak dan berniat kabur, polisi terpaksa melumpuhkan kakinya dengan timah panas. Sebelum digiring ke kantor polisi, pelaku dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dalam aksi penggerebekan ini, tidak hanya 1 pelaku yang berhasil dilumpuhkan. Polisi juga menangkap 2 pelaku begal yang ternyata pasangan suami istri. Informasi keberadaan tersangka S di Desa Prawung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Kemudian tersangka S ini yang pertama-tama berhasil diamankan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Pasuruan Kota. Kini ketiga pelaku telah mendekam di balik penjara dan bersiap menjalani proses hukum. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.